Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Dari sana, rumor menyebar bahwa pangeran telah kembali ke kebiasaannya yang buruk dan kini bahkan menunjuk seorang pelayan yang belum pernah memegang pedang sebagai kesatria langsungnya. Karena itu, orang-orang menyimpulkan bahwa dia mencoba membangun sebuah harem dengan kedok kesatria. Adrian merasa kesal dan bertanya-tanya, sejak kapan semua orang menjadi begitu tertarik pada hidupnya? Dia mengeluh bahwa dia hanya membawa satu kesatria langsung, tetapi semua orang telah berkomentar tentang hal itu sejak pagi. Tiba-tiba, Raja muncul, berteriak bahwa dia hampir mengalami migrain, mencoba membersihkan kekacauan yang dia buat. Selanjutnya, Bale bertanya, apakah dia telah membuat pilihan yang tepat, sepenuhnya menyerah pada taruhan yang mereka buat. Dan bahkan saudaranya Gillian muncul, mengejek bahwa menunjuk seorang pelayan sebagai kesatria sangat mirip dengannya. Adrian bosan dengan semua itu, dan bertanya-tanya mengapa rumor menyebar begitu cepat. Untuk memperburuk keadaan, seorang pelayan mengumumkan bahwa Ratu telah tiba, dan Adrian panik, meminta istirahat. Ratu mengatakan dia pikir dia telah berubah, tetapi sepertinya dia berniat kembali ke kebiasaannya yang lama. Namun dengan tatapan yang penuh pertimbangan, dia mengatakan bahwa mungkin itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan pada akhirnya. Dia berkata bahwa ketika istrinya dipilih, dia akan berhenti berkelana, dan dia bingung. Ratu lalu berteriak agar dia mempercayainya, karena dia akan memastikan menemukan istri yang cocok kali ini. Setelah percakapan itu, Adrian terdiam sepenuhnya dan tidak tahu harus berpikir apa lagi. Sementara itu, Adelia tampak bingung dan bertanya apakah itu berarti dia akan memiliki mana sekarang. Dengan senyum, dia menjawab iya, dan memperingatkan bahwa dia akan memiliki jenis mana yang sangat khusus. Dari sana, dia berkonsentrasi dan mulai mengalirkan semua energinya yang biru ke arah gadis itu. Dia berpikir bahwa dunia telah sepenuhnya melupakan Ratu Pedang, tetapi dia tidak melupakan apapun tentangnya. Adrian mengingat jejak langkah yang dia tinggalkan dan cara pedang menari di jarinya. Dengan itu, kenangan emas tentang prajurit legendaris seolah menyentuh Adelia untuk mentransfer kekuatannya. Dia bahkan mengingat suara hati yang berdetak dengan cara yang begitu heroik dan kuat. Karena itu, semua energi emas berkonsentrasi di dada gadis itu seperti inti kekuatan baru. Segera setelah itu, jendela status mengumumkan bahwa mana telah terdeteksi di dalam Adelia Bayern. Mana tersebut telah berhasil tertanam di dalamnya dan sepenuhnya stabil di dalam tubuhnya. Mata gadis muda itu bersinar dengan energi baru dan hati Mana akhirnya berhasil diciptakan. Dia menatap energi emas di dadanya dan menyadari bahwa itu adalah Mana yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Adrian menjelaskan bahwa apa yang dia alami adalah metode penyempurnaan dan menyuruhnya berlatih. Tiba-tiba, dia merasakan sakit tajam di kepalanya dan Adelia panik bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia berpikir ini luar biasa bahwa dia berakhir dalam keadaan ini hanya karena membentuk satu hati Mana. Dengan suara lemah, dia mengatakan dia hanya sedikit lelah, dan Adelia bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu untuknya. Dia menyuruh gadis muda itu melupakannya, dan mengatakan dia bisa pergi sekarang. Tetapi Adelia tetap diam dan menatapnya. Adrian bertanya mengapa dia menatapnya seperti itu, dan gadis muda itu terdiam. Tiba-tiba, dia membungkuk dan berteriak bahwa dia akan melayaninya dengan setia seumur hidupnya. Dengan senyum, ia berkata agar ia ingat bahwa ia adalah tuannya mulai sekarang. Wanita muda itu menjawab dengan sangat antusias. Matanya bersinar dengan kebahagiaan atas posisinya yang baru. Adrian berpikir ia takut akan benar-benar lupa bahwa ia adalah tuannya di masa depan. Saat menoleh, dia melihat gadis itu dengan tatapan menakutkan dan berpikir ia benar tentang hal itu. Beberapa hari kemudian, Kars menelponnya dan mengatakan dia memiliki informasi tentang Bernardo Eli yang dia sebutkan. Kars mengatakan dia mendengar bahwa dia ditahan oleh pengawal kerajaan sebagai saksi atas insiden baru-baru ini. Adrian bertanya apakah dia harus menghadiri persidangan, dan Kars mengatakan bahwa bangsawan tidak pernah bersaksi. Dengan nafas lega, dia menyadari dia tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Meskipun begitu, dia berpikir mereka membuat keributan besar atas persidangan sederhana. Dari sana, dia beralih ke Adelia dan bertanya bagaimana perasaannya akhir-akhir ini, membuat gadis muda itu gugup. Menanyakan tentang hati Mana, dia ingin tahu apakah energinya sudah sepenuhnya stabil di dalamnya. Dengan tegas, Adrian memperingatkan bahwa mulai hari ini, dia harus ikut dalam latihan hariannya.
Menunjuk ke halaman, dia menyuruh gadis itu mengganti pakaiannya dan menemuinya di lapangan latihan. Sekarang, melihat kain lusuh itu, dia memerintahkan gadis itu untuk melepaskannya karena dia bukan lagi pembantu pembersih biasa. Setibanya di lapangan, Adrian mulai melakukan peregangan, bersiap untuk latihan fisik. Saat meregangkan tangannya, dia mendengar pertanyaan marah tentang apa yang dia pikir dia lakukan. Menjawab dengan sarkastis, dia mengatakan dia hanya sedang pemanasan, tetapi pamannya yang marah mengatakan dia tidak berbicara tentang dirinya. Menunjuk ke arah Adelia yang sedang berlari, pamannya mempertanyakan kehadiran gadis lemah itu di lapangan latihan. Dengan senyum sinis, Adrian menjawab, mengonfirmasi bahwa rumor itu benar dan dia sedang menjadikannya seorang kesatria. Berteriak dengan marah, Belle bertanya apakah gelar kesatria tampak begitu tidak berarti baginya. Mengeluh tentang gangguan itu, Adrian bertanya mengapa pamannya menjadi begitu membosankan dan mengganggu. Berlari tanpa henti, Adelia mendengar perdebatan panas antara kedua orang di tengah halaman saat ia berlatih. Jatuh berlutut, gadis itu berkata dengan suara lemah bahwa ia akhirnya menyelesaikan 10 putaran yang diminta olehnya. Mengabaikan keluhan pamannya, Adrian berjalan mendekati gadis yang kelelahan di tanah untuk memeriksanya. Minta maaf, Adelia merasa bersalah, tapi dia hanya memberikan sesuatu untuk diminum dengan tenang, mengajarkan dasar-dasar. Dia memperingatkan bahwa hari ini dia akan belajar posisi dasar. Bergerak cepat, dia mendemonstrasikan serangan agar dia bisa meniru gerakan tersebut. Memegang pedang dengan agak canggung, dia bertanya apakah posisinya benar. Bernafas dengan berat, dia berusaha mempertahankan postur yang kokoh seperti yang diminta. Tiba-tiba, matanya bersinar dan sesuatu terbangun dalam insting pembunuhnya. Menembus angin, gadis itu melancarkan serangan sempurna dan brutal. Melihat adegan itu, Belle terkejut melihat dia belajar hanya dengan menonton sekali. Kembali normal, dia bertanya apakah dia melakukannya dengan benar, tidak menyadari kekuatan yang dia lepaskan. Menganalisis gadis itu, paman itu menyadari dia memiliki bakat alami untuk membunuh. Merasa merinding, Adrian menyadari dia hampir dipenggal. Menyadari aura pembunuh, dia melihat bahwa pedangnya hanya mencari darah musuh. Membayangkan adegan itu, dia merasa bahwa jika dia mengambil satu langkah salah, dia akan kehilangan nyawanya di sana. Terkejut oleh potensinya, dia berkeringat dingin sambil mencoba menenangkan diri dari keterkejutannya. Mendekati, Jillian berkomentar, terkesan oleh bakat tersembunyi pelayan itu. Menghadapi saudaranya, Adrian bertanya dengan kesal apa yang dia lakukan di sana. Dengan peringatan tajam, Adrian memberitahu saudaranya untuk tidak memiliki pikiran yang salah. Dengan senyum mengejek, Jillian bertanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan gadis itu. Memegang pedangnya, dia mengatakan bahwa seorang pelayan seperti dia tidak berarti apa-apa bagi seorang master sejati. Melepaskan aura birunya, dia mengklaim bahwa saudaranya tidak akan pernah bisa menangani potensinya. Meningkatkan tekanan magisnya, ia mencoba menakuti Adrian dengan kekuatan listriknya. Menatap saudaranya tanpa rasa takut, ia membalas bahwa jika ia tidak bisa mengendalikan gadis itu, tidak ada orang lain yang bisa. Dengan tatapan gelap, ia menyelesaikan kalimatnya, membuat jelas bahwa ia adalah satu-satunya yang layak. Meledak dalam mana, bola biru yang kuat mulai terbentuk di sekitarnya. Mengungkapkan sifat aslinya, ia menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang mampu mengarahkan kekuatan itu. Mengingat masa lalunya, ia memanggil gambaran raja raksasa yang ia kalahkan sendiri. Menghadirkan kenangannya, ia mengingat naga tulang yang ia hadapi di pegunungan. Menunjukkan bentuk aslinya, pedang sihir legendaris Gruin bersinar dengan segala kemegahannya. Memandang dengan mata merah berkilau, ia adalah yang meneguk darah ribuan iblis, memancarkan aura pembunuh. Adrian menghadapi saudaranya dengan tekanan yang luar biasa. Merasakan bahaya, Gillian mundur, ketakutan dan terkejut oleh apa yang baru saja ia rasakan. Menyatakan kepemilikannya, ia memperingatkan bahwa gadis itu hanya miliknya. Terbungkus dalam aura merah, ia membuat peringatan itu sangat jelas. Menyelesaikan kalimat dengan tatapan membunuh, ia berkata bahwa ia adalah miliknya. Energi jahat di sekitarnya semakin kuat. Membalikkan punggungnya, ia memerintahkan saudaranya untuk tidak pernah menginginkan gadis itu. Tekanan yang ia pancarkan sangat menyesakkan dan berbahaya. Menghadapi saudaranya, ia menegaskan bahwa segala sesuatu tentang Adelia miliknya. Tidak ada orang lain yang berhak menyentuh apa yang menjadi miliknya. Menyaksikan dalam diam, Gillian menyadari ia tak bisa menang di sana. Peringatan telah diberikan dan ia mundur di hadapan tekanan yang absurd itu. Mata merah menyala, ia memperlihatkan kegilaan tersembunyi. Darah yang mengering perlahan mulai menguasai pikirannya. Kehilangan kesadaran, kenyataan mulai menghilang di sekitarnya. Tak ada vitalitas atau kegembiraan di kegelapan yang dalam itu. Menyelam ke dalam jurang, hanya dingin dan ketenangan yang memenuhi inderanya. Ia tenggelam semakin dalam ke dalam kegelapan pikiran. Di dalam kegelapan, pedang raksasa itu muncul,
begitu mengerikan. Itulah wujud sejati jiwa kuno dan kuatnya. Dikelilingi oleh jiwa-jiwa terkutuk, ia merasakan jari-jari menariknya ke bawah. Jiwanya menjadi tetesan di danau kekacauan abadi dan dingin. Berjuang melawan jurang, ia berteriak bahwa belum waktunya untuk pergi. Dengan tekad, ia mencoba kembali ke permukaan sekarang. Melepaskan kekuatannya, ia mengusir jiwa-jiwa yang mencoba menculiknya dengan paksa. Ledakan energi merah dan biru terjadi seketika. Mengambil kembali kendali, energi biru kembali mengalir di tubuhnya yang lelah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menstabilkan diri setelah ledakan, menyebarkan aura. Lapangan latihan dengan cepat kembali normal. Ketegangan di udara akhirnya mulai berkurang di tempat itu. Menoleh ke belakang, Gillian bertanya-tanya, apakah ia bahkan tidak bisa merindukan masa lalu. Ia meninggalkan tempat itu bingung dengan apa yang baru saja ia saksikan. Berteriak dengan marah, Bale memperingatkan bahwa dia memegang nyawa ribuan prajurit di tangannya. Dibandingkan dengan masa lalu, dia mengatakan dia setara dengan 1000 prajurit, seperti telur legendaris. Menatap pamannya dengan bosan, Adrian hanya mendengarkan pidato tentang keyakinan. Mengingat musim dingin, dia mengatakan tidak perlu mengulangi tragedi di utara. Ragu sejenak, dia mengakui ada syarat dalam situasi rumit itu. Mencoba merekrut gadis itu, dia berjanji akan menjadikannya ksatria sejati jika dia mengikuti dia. Menolak tawaran itu, Adelia meletakkan tangannya di dadanya dan menegaskan bahwa kesetiaannya sudah memiliki pemilik. Menghadapi sang kaun dengan tegas, dia mengatakan dia tidak bisa mengikuti perintahnya sama sekali. Tersenyum puas, Adrian menyuruhnya mengabaikan delusi pria itu. Menantang pamannya, dia bertanya apakah ada keberatan atau apakah dia akan memaksa gadis itu untuk memilih. Mengancam dengan pengkhianatan, dia bertanya apakah Count Valhart ingin dihukum lagi karena itu. Mengamati dari kejauhan, Bale memperingatkan bahwa jika tawaran itu ditolak, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Menerima situasi itu, dia memperingatkan mereka agar tidak menemui akhir yang tidak adil dan pergi. Menembus udara dengan kekerasan, Adelia berlatih keras untuk mengasah bakat mentah dan menakutkannya. Mengakui ketidakbergunaannya, dia memutuskan untuk tidak campur tangan agar tidak merusak berlian kasar itu. Memancarkan aura emas, Adelia mengayunkan pedang dengan postur yang sempurna dan kuat. Membelalakan matanya, Bale terkejut mengenali energi familiar di pedangnya. Menyadari situasi, Adrian terkesima bahwa dia sudah menguasai resonansi pedang. Bertepuk tangan, ia memuji penampilannya, sementara gadis itu mengambil napas, lelah, merah. Terancam, paman itu berpikir bahwa dengan kecepatan ini, ia mungkin akan dikalahkan olehnya. Berbalik ke keponakannya, ia bertanya dengan tak percaya apakah ia yang mengajarkan hati mana kepadanya. Menjawab tanpa berpikir panjang, Adrian mengonfirmasi dan bertanya, apa masalahnya? Berteriak dengan marah, Bale mengatakan bahwa sudah cukup buruk baginya untuk belajar trik murahan dan vulgar itu. Menatap pamannya dengan tatapan dingin, Adrian kehilangan kesabaran dengan ucapan itu. Dengan nada kasar, ia memerintahkan sang kaun untuk segera pergi sebelum ia semakin kesal. Mengabaikan perintah itu, Bale mengeluh bahwa ia telah menghancurkan masa depan cerah yang bisa dimiliki gadis itu. Memanggil malamnya, Adrian memerintahkan Kars untuk menyeret pria itu keluar dari halaman. Menghembuskan nafas dengan marah, Bale mengatakan dia tidak butuh itu dan akan pergi sendiri. Mengamati adegan itu, Adelia menatap sang kaun yang berjalan pergi dengan tatapan kecewa. Dengan rasa takut, dia bertanya apakah teknik yang dia pelajari benar-benar seburuk itu. Menolak dengan tegas, dia meyakinkan gadis itu bahwa teknik itu tidak buruk. Bingung dengan situasi itu, Adelia bertanya mengapa sang kaun berbicara seperti itu. Menoleh ke arah lain, ia mengaku tidak tahu dan mengeluh tentang orang-orang di era ini. Memandang cakrawala, ia menyesali bahwa mereka telah melupakan nilai sejati dari pria berjiwa. Bergumam pelan, ia berpikir bahwa jika mereka tahu kebenaran, mereka tidak akan begitu menghina kekuatan itu. Berjanji untuk menunjukkan kebenaran, ia menjamin bahwa ia akan segera memahami kekuatannya. Meledak dalam energi biru, pedang kayu itu menghantam tanah dengan keras. Menghadapi pamannya, ia menyadari bahwa ia masih belum bisa memancarkan aura di bilah pedang. Merasakan beratnya, ia mengakui bahwa hanya memegang senjata kayu itu saja sudah sulit. Menantang, Bale berkata bahwa ia hanya perlu membuatnya mundur satu langkah untuk menang. Menyilangkan tangannya, pamannya berjanji bahwa jika itu terjadi, ia akan mengakui kemampuannya. Memegang pedang dengan erat, Adrian bertanya lagi tentang taruhan itu. Dengan senyum sinis, dia mengonfirmasi apakah hadiahnya adalah pengabulan keinginan. Menawarkan harta karun terbesarnya, Bale berjanji akan mengajarkan teknik rahasianya jika dia kalah. Menolak tawaran itu, dia menyerang dengan cepat, mengarahkan serangan langsung ke leher pamannya. Serang dengan segala yang dia miliki. Dia menurunkan bilah pedang, mengarah ke bahu pamannya. Serangan itu membawa seluruh tekadnya untuk memenangkan taruhan. Menembus angin, pedang kayu mengikuti jalurnya yang tak kenal ampun dan cepat. Tapi Bale bahkan tidak bergerak di hadapan serangan yang jelas itu. Fokus pada dampak, Adrian menempatkan seluruh berat badannya pada gerakan terakhir.
Dia berharap setidaknya membuat pamannya mundur selangkah. Bertabrakan dengan keras, kayu retak saat bertemu pertahanan sempurna pamannya. Suara benturan yang kering bergema di seluruh halaman. Pedang terlempar ke udara oleh kekuatan blok tersebut. Pertahanan Bale seperti menabrak dinding besi. Gemetar karena syok, dia menatap pamannya dengan tak percaya akan kekuatannya. Perbedaan kekuatan di antara keduanya adalah jurang yang sangat dalam. Dengan nada mengejek, Bale bertanya apakah itu semua yang bisa dia tawarkan. Tatapan paman itu penuh kekecewaan terhadap keponakannya. Memandang dengan marah, Adrian merasakan rasa pahit kelemahannya saat ini. Ia benci diperlakukan seperti anak kecil yang tak berguna. Mundur beberapa langkah, ia berusaha mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat serangan yang gagal. Kekalahan tampaknya tak terhindarkan dalam situasi tegang ini. Mempertahankan posturnya, Bale bertanya apakah ia siap menyerah. Paman itu tampak bosan dengan permainan ini. Menolak dengan senyuman, ia berkata, tentu saja. Dia tidak akan berhenti sekarang. Keteguhan terpancar dari matanya saat ia bangkit dari tanah. Mengagumi kekuatan itu, ia menyadari bahwa pamannya adalah monster kekuatan brute. Aura listrik di sekitar Bale benar-benar menakutkan. Melepaskan mananya, api biru tiba-tiba melingkupi tubuhnya untuk pertarungan. Di levelnya saat ini, ia harus menggunakan segala yang dia miliki. Dengan senyum misterius, ia bertanya apakah pamannya tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang ini. Posturnya berubah sepenuhnya pada momen krusial ini. Ragu-ragu dan bingung, Bale bertanya tentang pedang dari 400 tahun yang lalu. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang familiar dalam teknik yang digunakan. Mengingat masa lalu, ia berkata bahwa Ksatria Manahart pernah mencapai prestasi yang mustahil di zaman kuno. Menembus langit, seorang ksatria legendaris mengangkat pedangnya untuk melindungi keadilan di zaman kegelapan. Memanggil petir, ksatria yang adil itu akan berkata bahwa satu pedang saja cukup untuk menghilangkan segala kejahatan di dunia. Tenggelam dalam kegelapan, semua orang mengabaikan bahwa Manahart dianggap sebagai penghinaan pada masa kemudian. Kembali ke masa kini, Bale bertanya kemana ia akan membawa ini, dan ia menjawab bahwa ia tidak setuju dengan pandangan bodoh itu. Memegang senjatanya, ia menegaskan bahwa semua orang tahu teknik itu, tapi telah melupakan siapa tuan sejatinya. Menarik perhatiannya, ia bertanya apakah pamannya pernah mendengar puisi kuno Martial Merit. Mengolok-olok pertanyaan itu, Bale berkata bahwa arena duel bukanlah tempat untuk mengutip puisi. Tersenyum dengan minat, pamannya mengaku penasaran ingin mendengar apa yang akan dikatakan keponakannya. Menyindir ketidaktahuan, Adrian memperingatkan bahwa melupakan teknik tidak membuatnya menjadi tidak berguna. Menolak untuk beristirahat, ia menolak istirahat yang diusulkan pamannya dan bersiap menyerang lagi dengan segala yang dimilikinya. Menginjak tanah dengan mantap, ia berkata bahwa jalan yang dilalui malam menjadi pencapaian mereka sendiri. Memancarkan kekuatan, ia menyatakan bahwa ratusan kemenangan adalah bukti mutlak kekuatan dan kehormatannya. Hal ini mengejutkan pamannya. Auranya berubah drastis dan Bale bingung oleh tekanan tiba-tiba. Pedang beradu, ia berteriak bahwa prestasi gemilang ini menjadi puisi sejati kebanggaan Martial. Menjelaskan teknik tersebut, ia mengungkapkan bahwa energi ini adalah materialisasi kehendak Ksatria. Terbungkus aura, ia berkata bahwa sumpah menjadi daging dan darah prajurit. Tersenyum percaya diri, ia menegaskan bahwa puisi sempurna ini adalah rahasia yang terlupakan oleh waktu. Memegang pedang dengan kedua tangan, ia akhirnya melepaskan puisi sejati Martial Merit. Menonton dengan bingung, Bale tak percaya jumlah energi yang dilepaskan keponakannya. Bergumam pelan, ia mengakui pernah mendengar legenda tentang kekuatan itu, tapi tak pernah mempercayainya. Dengan cepat melesat maju, Adrian menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Menangkis serangan, paman itu merasakan berat yang tak masuk akal dari serangan yang seharusnya berasal dari pemula. Meledak saat benturan, mana biru mencoba menembus pertahanan tak tertembus Count Balahard. Merasa lengangnya bergetar, Bale menyadari bahwa ia sepenuhnya meremehkan kekuatan teknik kuno itu. Menjaga fokus, paman itu harus menggunakan mananya sendiri untuk menghindari terdesak. Kini, melanjutkan serangan, Adrian memutar tubuhnya untuk melancarkan serangan kuat lainnya. Dengan mata yang berkilau, ia menumpahkan seluruh konsentrasinya pada gerakan penentu pertarungan itu. Bertukar pukulan, kecepatan pertarungan meningkat dan halaman diterangi oleh percikan biru. Menutup urutan serangan, ia menebas pedang dengan sekuat tenaga, melepaskan tiang cahaya vertikal. Memancarkan kekuatan, ia memperlihatkan kekuatan sejati yang dapat dicapai oleh hati mana dalam pertarungan. Berkilau terang, bilah kayu itu seolah-olah berubah menjadi senjata legendaris pada saat itu. Menghadapi pamannya, ia memperingatkan bahwa duel belum berakhir dan bersiap untuk menyerang. Senjata bertabrakan, keduanya bertukar pukulan
pukulan brutal memercikan bunga api ke segala arah. Menembus angin, ia melancarkan serangkaian serangan cepat yang menekan pertahanan sang Count. Tersenyum percaya diri, ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan untuk mencoba memecahkan pertahanan musuh. Menahan dampak serangan, Bale merasakan tulangnya bergetar karena kekuatan yang luar biasa dari pukulan itu. Dengan kayu yang retak, pedang-pedang terus berbenturan dalam pertarungan kekuatan brute. Dengan sekuat tenaga, ia berhasil mengganggu keseimbangan pamannya sejenak dalam serangan. Mundur ke belakang, Bale terpaksa mengambil langkah mundur untuk menghindari terjatuh sebelum serangan. Mengambil nafas dalam-dalam, Adrian memulihkan posturnya, siap melanjutkan serangan. Mengamati situasi, Bale menyadari ia telah meremehkan anak itu dan perlu mengambil ini dengan serius. Melepaskan auranya, pamannya memperingatkan bahwa ia menjadi terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Menancapkan kakinya, ia menghentikan mundurnya dan merobek tanah dengan kekuatan posisinya yang kokoh. Meledak dalam cahaya, dua energi bertabrakan, menciptakan gelombang kejut melintang di halaman, meledak dengan dampak yang dahsyat. Debu mereda mengungkapkan akhir pertarungan yang intens. Mengangkat tangannya, Bale menyatakan cukup dan mengakhiri duel di sana. Mengakui kekalahannya, ia mengatakan bahwa ia akhirnya mengakui keahlian keponakannya. Berlutut di tanah, Adrian bernapas berat saat pamannya mendekatinya. Berhenti di depannya, Bale memperhatikan kondisi pedang kayu yang hancur. Memegang gagang pedang yang patah, Adrian bertanya tentang pernyataan mendadak itu. Mengingat sejarah, Bale teringat saat manusia diburu seperti binatang. Seorang pahlawan muncul dari ketiadaan, mengayunkan pedang, dan mengusir binatang-binatang itu selamanya. Bertarung melawan kegelapan, ia membuka jalan bagi umat manusia untuk bertahan hidup. Menghadapi neraka, ia mengalahkan Raja Iblis dan pasukannya yang terdiri dari monster-monster mengerikan. Menghadapi akhir hidupnya, ia membunuh binatang raksasa yang menakuti seluruh dunia. Memimpin pasukan, ia menandai awal era yang dipenuhi dengan legenda hidup. Menumpuk gambar-gambar itu, Bale melihat bayangan para pahlawan itu tercermin dalam diri pangeran muda. Kini memecah keheningan, Adrian bertanya mengapa pamannya memiliki tampang bodoh di wajahnya. Mengolok-ngoloknya tanpa ampun, ia bertanya apakah kejutan kekalahan telah membuat orang tua itu pikun. Menginjak dengan mantap, ia menunjukkan bahwa auranya mungkin terlihat kasar dan sangat tidak sopan di luar. Menanyakan pamannya, ia bertanya apakah kekuatan liar itu benar-benar sebuah kesalahan. Menyelam ke dalam kegelapan, ia bertanya apakah jalan itu benar-benar begitu sempit. Memegang gagang pedang, ia mengejek pandangan terbatas pamannya tentang kekuatan. Memotong sisik-sisik, ia memanggil kehendak kuno untuk menembus kulit naga. Menghadapi binatang itu, ia menjadi pemburu yang membunuh naga merah. Meneguk darah, ia merasakan kehangatan kehidupan makhluk itu mengalir melalui tangannya, berdenyut di pembuluh darahnya. Darah hangat pedang itu terbangun dengan amarah yang tak terkendali. Membangunkan kekuatan, ia akhirnya mengungkapkan sifat sejati pedang itu. Mengubur ketakutan, ia menjadi satu dengan esensi pembunuh yang terpendam dalam dirinya. Menembus segala hal, ia melaju ke depan dengan tatapan gila yang hanya fokus pada menghancurkan target. Memblokir serangan, Bale merasakan berat yang tak masuk akal dari serangan yang dipenuhi kebencian itu. Meledak dalam cahaya, pedang kayu tak mampu menahan tekanan dan mulai retak. Matanya melebar, paman melihat kegilaan di mata keponakannya pada saat itu, mengaburkan segalanya. Cahaya yang intens menguasai halaman, mengakhiri pertarungan kekuatan. Debu beterbangan, ledakan menutupi seluruh halaman dengan awan tebal dan sesak. Batu keras, Adrian muncul dari tengah asap. Lelah sepenuhnya. Berbaring di tanah, dia hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap tegak setelah menghabiskan semua mananya. Menghela napas, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh harapan apakah dia akhirnya berhasil menang. Menghadapi anak itu, Bale tetap diam dengan ekspresi yang sulit dibaca di wajahnya. Menatap ke kaki, paman memeriksa posisinya di tanah, hancur oleh dampak. Menunggu jawaban, Adrian menunggu putusan akhir taruhan. Dengan dingin, Bale mengumumkan bahwa sayangnya dia kalah dalam tantangan kali ini. Mendengar kalimat itu, aura pembunuh merah muncul tiba-tiba untuk menyiksanya. Mengaum dengan ganas, jiwa naga terbangun di benaknya, berusaha menelan segalanya. Memegang gagang pedang, dia merasakan hasrat darah mengambil alih kesadarannya. Berteriak kesakitan, dia memohon agar suara terkutuk itu berhenti menyiksa kepalanya. Terjerumus ke dalam kegelapan, penglihatannya memudar dan dia pingsan di halaman. Bangun dengan terkejut, dia duduk di tempat tidur, basah kuyup oleh keringat dingin dengan jantung berdebar kencang. Mengambil napas dalam, Adrian menyadari bahwa dia pingsan dan kini berada di kamarnya, berbaring di tempat tidur. Ia menyadari bahwa ia masih terlalu lemah, pikirannya melayang kembali ke masa kejayaannya sebagai pedang. Mengingat masa lalu,
Ia mengingat betapa mudahnya memotong naga. Kekuatan dari kehidupan masa lalunya masih bergema dalam ingatannya. Memegang selimut, ia merasa frustasi karena telah kalah dalam taruhan. Tubuh manusia ini adalah penjara yang membatasi baginya. Mengangkat tangannya, aura biru bersinar dan merespon panggilannya. Setidaknya, mananya telah meningkat berkat usaha pertarungan. Memperluas kekuatan, energi mengalir lancar dan mengisi ruangan. Dia merasa satu langkah lebih dekat dengan diri sejatinya. Memuji dirinya sendiri, dia membanggakan telah memanggil kehendak kuno. Meskipun dengan tubuh lemah, dia telah mencapai prestasi yang luar biasa. Mengulang mantra, dia berkata dia telah mati 1000 kali dan dilahirkan kembali 100 kali. Inilah esensi abadi jiwa prajuritnya. Tersenyum puas, dia menyadari bahwa semua resikonya sepadan. Resiko yang dihitung dengan matang membawa hadiah berharga pada akhirnya. Mendekati, Belle mengamatinya dengan ekspresi serius dan penuh pertimbangan. Paman itu sepertinya sedang menilai potensi sejati keponakannya. Masuk ke ruangan, pelayan membawa berita mendesak untuk Yang Mulia. Ia tampak gugup dengan kehadiran Count Ballard di sana. Mengumumkan kunjungan, Raja dan Ratu tiba-tiba masuk ke ruangan. Mereka datang untuk memeriksa kondisi putra mereka setelah ia pingsan. Duduk di tempat tidur, Adrian menyapa orang tuanya dengan hormat. Ia berusaha menyembunyikan kelelahan yang masih dirasakannya di tubuhnya. Ingat pamannya, ia bertanya kemana Count Ballard pergi sekarang. Pria itu menghilang secara misterius setelah Raja dan Ratu tiba. Berbaring kembali, ia memutuskan untuk beristirahat dan mengabaikan kehadiran semua orang. Tubuhnya membutuhkan istirahat mutlak. Setelah pertempuran itu, saat melihat tangannya, ia melihat bekas luka akibat benturan pertempuran. Itu adalah tanda memalukan kekalahannya dari pamannya. Khawatir akan semangatnya, ia tahu ia akan membayar harga yang mengerikan jika tidak beristirahat sekarang. Membingungkan kenyataan di masa lalu, pikirannya bisa menjadi kacau balau oleh kenangan yang hancur. Takut akan gila, ia takut terjebak dalam siklus tak berujung mengenang pertempuran lama. Menggerutu di tempat tidur, ia mengeluh bahwa ia terjebak lagi dalam kenangan pedang. Mengingat Aidens, ia berpikir bahwa hanya membayangkan wanita itu saja sudah membuatnya merinding. Memuji sang pejuang, ia mengakui bahwa ia adalah seorang pedangwati hebat yang dikenal oleh semua orang. Berbicara dengan Adelia, dia mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan langsung dari legenda hidup itu. Meragukan cerita itu, Adelia terkejut mengetahui bahwa nenek moyangnya begitu kuat. Menjelaskan potensi itu, dia mengatakan bahwa dia perlu tumbuh banyak untuk mencapai level itu. Menanyakan masa depan, dia bertanya apa yang ingin dia lakukan setelah belajar pedang. Gagap dengan gugup, gadis itu tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan sulit itu. Membayangkan gelar tersebut, ia hampir tidak percaya bahwa ia benar-benar bisa menjadi seorang kesatria. Malu-malu, ia mencoba membentuk jawaban, tetapi kata-kata itu meluncur dari mulutnya. Memecah keheningan, ia menyuruhnya untuk memikirkannya nanti jika ia tidak tahu sekarang. Berdiri dengan tegas, ia menyatakan bahwa ia akan menjadi pedang setia yang mulia selamanya. Menyadari kebenaran, ia memahami makna keadilan sejati Antokarum. Dengan bunyi trompet, cerita dimulai dengan suara gemuruh serangan militer. Mengakhiri pertempuran, semuanya berakhir dengan nyanyian kemenangan yang hikmat dalam perang. Memikirkan dengan mendalam, dia memikirkan bagaimana legenda dirinya akan ditulis di sana. Bersumpah setia, Adelia berjanji akan mendedikasikan seluruh hidupnya kepada tuannya. Kini, menembus batas, beberapa cerita bergema melalui generasi mendatang. Melampaui segalanya, kekuatan narasi melintasi bahkan dimensi waktu. Berpendar terang, cahaya emas menyelimuti ruangan dengan energi ilahi dan murni. Mendengar doa-doa, ia merasakan harapan mereka yang menghadapi akhir hidup tanpa jalan keluar. Menjadi keajaiban, iman berubah menjadi kekuatan nyata, turun ke bumi. Menerima sumpah, ia menerima pengabdian tulus gadis yang berlutut. Mengedipkan mata dengan bingung, Adelia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya. Tampil di layar, sebuah jendela mengumumkan bahwa sumpah telah dikonfirmasi oleh sistem. Berbagi kekuatan. Rincian kisahnya kini mengalir langsung kepadanya. Dengan gembira, ia tersenyum kepada kesatria barunya yang setia dan sangat dedikatif. Terkejut dengan gestur itu, Adelia terdiam di hadapan rasa syukur tuannya. Memikirkan dengan dalam, ia tahu bahwa suatu hari gadis itu akan menciptakan legenda suci miliknya sendiri. 2 hari kemudian, matahari menerangi kastil kerajaan, menandai awal perjalanan baru. Berpergian dalam diam, Adrian mengamati pemandangan sementara mobil-mobil menemaninya dengan tegang. Tetap diam, kesatria itu menghindari menatap mata pangeran, merasakan atmosfer yang berat, mengganggu perjalanan mereka. Ratu keempat Elizabeth muncul, bertanya apakah dia mencari raja. Menghadapi wanita itu, ia menyapanya dengan dingin. Ingat bahwa ia hanyalah salah satu ratu.
Dengan nada panas, ia berkata bahwa ia memaafkan pelayan itu hanya karena menghormati darah kerajaannya. Meragukan pengampunan itu, ia dengan tenang bertanya apakah ia benar-benar berpikir telah memaafkan sesuatu. Memberi peringatan tentang pamannya, ia menyarankan bahwa Count Ballard tidak akan menodai namanya untuknya. Berpikir dalam hati, dia memutuskan dia tidak membutuhkan perisai manusia untuk melindungi dirinya. Terkejut dengan responsnya, dia menutup mulutnya dan menyebutnya sombong dan tidak tahu diri. Malu, menjawab dengan bosan, dia hanya menyangkal peduli pada perlindungan yang mereka tawarkan. Mengingat pertarungan itu, dia tahu dia telah melukai kebanggaan pamannya dengan menyangkal kebenarannya pada hari itu. Memahami rasa sakit itu, dia menyadari bahwa setan di hati yang ditanamkan pada Count pasti sedang tumbuh. Memuji pamannya, dia mengatakan bahwa dia telah mengabdikan 40 tahun hidupnya untuk melindungi rakyat. Reputasinya benar-benar tak ternoda. Mengingat kesetiaan itu, dia menegaskan bahwa Belle tidak pernah mencari kekuasaan pribadi melawan raja. Kesetiaannya pada mahkota tak diragukan lagi. Mendengar peringatan itu, Adrian menghadapi wanita itu dengan ekspresi serius dan tertutup. Dia memintanya untuk tidak terlalu mempercayai pedang, mengungkapkan sebuah rahasia. Ia mengatakan bahwa pamannya sukarela menjaga dirinya selama masa penahanannya. Tidak ada yang mau mengambil posisi sulit itu. Menjadi termenung, ia mencoba memahami apa yang memotivasi sikap aneh pamannya. Pengungkapan itu meninggalkan keraguan di benaknya. Meragukan segalanya, ia bertanya-tanya mengapa pria itu melakukan hal seperti itu untuknya. Alasan dibaliknya masih menjadi misteri. Tiba-tiba, cendekiawan tua Bernal muncul untuk memulai pelajaran. Tatapan tegasnya menjanjikan akan sangat melelahkan. Menolak di tempat, Adrian memperingatkan bahwa dia menolak untuk belajar apapun. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan buku sekarang. Mengabaikan penolakan itu, profesor tetap tenang di samping kesatria di ruang tamu. Kekakuan pangeran tidak mempengaruhi dia sedikit pun. Mengeluh dengan keras, dia bertanya mengapa dia harus belajar jika dia sudah menjadi bangsawan. Orang tua itu menjawab bahwa tanpa belajar, dia seperti binatang. Berteriak marah, dia bertanya apakah dia disebut binatang di depannya. Profesor membalas bahwa dia menggeram seperti binatang. Menghembuskan napas dengan marah, dia mengatakan dia bahkan belum mulai menggunakan kosakata aslinya. Perdebatan antara keduanya memanas dengan cepat. Meyakinkan bahwa dia tahu segalanya, dia mengklaim sudah memiliki semua pengetahuan yang diperlukan. Oleh karena itu, ia tidak melihat alasan untuk melanjutkan pelajaran. Menerima kata-katanya, orang tua itu mengusurkan perjanjian sederhana untuk menyelesaikan kebuntuan. Jika benar, ia tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Mengusulkan debat, profesor memilih teori mana sebagai topik ujian. Dengan senyum percaya diri, Adrian menerima segera. Menjelaskan dengan rinci, ia berkata seseorang harus selalu waspada. Jika kamu menurunkan kewaspadaanmu, seseorang akan mencoba mendahuluimu. Memberikan buku kepadanya, profesor berkata dia akan menemukannya menarik. Lelaki tua itu mulai berbicara tentang politik dan kesetiaan. Menganalisis teks, dia membaca bahwa hubungan antara penguasa dan vasal adalah kontrak. Itu adalah pertukaran yang adil dan dingin antara kepentingan mutual. Mendebat ide tersebut, dia mempertanyakan hubungan apa yang seharusnya ada antara raja dan rakyat. Percakapan itu menjadi lebih dalam dari yang dia harapkan. Berdebat dengan cepat, ia mengatakan raja melindungi rakyat dan rakyat membayar pajak. Kesetiaan hanyalah harga stabilitas. Seiring berjalannya waktu, matahari terbenam, sementara keduanya terus berbicara tanpa henti. Pembicaraan mengalir secara alami hingga malam tiba. Mengakhiri pelajaran, profesor mengatakan untuk melanjutkan keesokan harinya. Ia tampak puas dengan kemajuan yang dicapai hari itu. Tertawa keras, Adrian terhibur oleh pria tua gila itu. Dia tidak pernah membayangkan pelajaran itu akan begitu menarik pada akhirnya. Bingung, dia menyadari itu hanyalah pelajaran biasa, tapi entah mengapa, dia menikmati percakapan yang mereka lakukan. Menghela napas lelah, dia berpikir pria tua itu benar-benar sangat licik. Profesor berhasil membuatnya tetap di kelas tanpa usaha. Berjalan sendirian, Bernal berpikir bahwa pangeran pertama berbeda dari rumor yang beredar. Dia melihat potensi tersembunyi yang tidak diperhatikan orang lain. Menyeberangi koridor, pria tua itu tersenyum, puas dengan penemuannya hari itu. Siswa bermasalah itu bisa jadi Jim langka. Berbaring di tempat tidur, Adrian menatap langit-langit dengan wajah bosan. Keheningan ruangan membuatnya gelisah dan merenung. Mengeluh bosan, dia bergumam bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Hidup di istana mulai terasa terlalu monoton. Masuk ke ruangan, Adelia mendengar keluhan itu dan bertanya apa yang salah. Dia tampak khawatir dengan kondisi tuannya. Menggeliatkan tubuhnya, dia mengeluh bahwa musim dingin terlalu lama datang. Mengumumkan kedatangan, pelayan mengatakan bahwa Tuan Gallinard menunggu di pintu. Menyuruhnya masuk, ia bertanya apa yang harus dilakukan untuk mengisi waktu dalam kebosanan ini. Mengomentari waktu, Gallinard mengatakan sudah lama sejak sesi latihan terakhir mereka.
Menghadapi tamu, ia menyadari bahwa kesatria itu tampak cemas tentang sesuatu. Masuk perlahan, pria itu memiliki ekspresi berat, seolah-olah memikul beban dunia di pundaknya. Mengamati tamu, Adrian melihat bahwa bayangan iblis masih menghantuinya. Meminta maaf, Galinard meminta maaf dengan kepala tertunduk dan suara gemetar. Terkejut dengan hal ini, Adrian tidak mengharapkan permintaan maaf itu. Menjelaskan alasannya, dia mengatakan bahwa dia telah melanggar janji yang dia buat pada dirinya sendiri. Mengakui kesalahannya, dia mengaku menghindari murid itu karena iblisnya sendiri. Mengingat peringatan, Galliard memberitahunya untuk tidak mempercayai para kesatria itu begitu saja. Menanyakan keinginannya, Adrian ingin tahu apa yang diharapkan kesatria itu darinya sekarang. Berjanji setia, Galliard mengatakan bahwa jika ia adalah murid sejatinya, ia akan mengikutinya. Mempertimbangkan proposal itu, ia berpikir apakah ia harus menerima permintaan pria yang tertekan ini. Mengungkapkan keinginannya, ia memutuskan untuk mengatakan apa yang ia inginkan sebelum hal lain. Memanggil pamannya Bell, ia mengusulkan agar keduanya pergi ke suatu tempat bersama-sama. Mengingat akhir cerita, ia mengatakan bahwa sejak penahanan berakhir, mereka bisa pergi kapan saja. Menentukan lokasi, ia meminta untuk pergi jauh dari ibu kota dalam perjalanan yang lebih lama. Dengan cermat, Bell tetap diam, berusaha memahami alasan di balik permintaan aneh itu. Menjelaskan keterlambatan, ia memperingatkan bahwa mengatur jadwal dan pengawalan akan memakan waktu. Menerima syarat tersebut, Adrian setuju dan meminta untuk diberitahu ketika semuanya siap. Masuk ke ruangan, Kers muncul dan menginterupsi percakapan dengan ekspresi penasaran. Menatap dengan ragu, Kers bertanya mengapa ia menatapnya seperti itu. Mengakui keterkejutannya, Kers mengaku bahwa ia mengharapkan permintaan yang jauh lebih absurd dan irasional. Memikirkan janji tersebut, Adrian tahu bahwa sang bangsawan benar-benar telah mengecewakannya sebelumnya. Merasa menyesal, ia melihat bahwa pria tua yang keras kepala itu sedang menderita dan memutuskan untuk memaafkannya untuk saat ini. Tertawa atas situasi itu, dia bertanya mengapa Kers tertawa atas kesialan orang lain sekarang. Mendapatkan perhatiannya, Adelia berlari masuk dengan surat penting di tangannya untuk diserahkan. Menyerahkan pesan itu, dia mengumumkan bahwa surat yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba hari ini. Membuka segel merah, dia akhirnya menemukan jawaban yang dia tunggu-tunggu dalam surat itu. Mengungkapkan nama, teks tersebut mengonfirmasi bahwa pedang tak terlihat telah menerima undangannya. Membayangkan sang prajurit, ia tahu bahwa bulan biru akan sangat berguna dalam rencananya. Tersenyum puas, ia menyimpan kertas tersebut, merasa bahwa segalanya berjalan dengan sangat baik. Beberapa hari kemudian, iring-iringan kerajaan meninggalkan ibu kota, menuju tujuan barunya. Bertanya dengan tidak sabar, ia mengintip keluar. Ingin tahu apakah masih lama lagi. Menjawab dengan tenang, Bell memberitahunya bahwa mereka sudah tiba di lokasi yang diinginkan. Memperhatikan pemandangan, ia melihat bangunan desa terkenal mendekati di depan. Menampilkan lambang, koloni Elen bangga memproduksi senjata terbaik di kerajaan. Memukul baja, pandai besi bekerja keras menciptakan peralatan perang yang kuat. Menjelaskan tujuan, ia memberitahu pamannya bahwa ia mencari pandai besi tertentu di sana. Mengingat masa lalu, ia menyebut seorang pengrajin yang pernah bekerja untuk kerajaan. Mengingat sosok itu, ia memikirkan pria eksentrik dengan kepribadian aneh. Gemetar, ia merasa merinding di punggungnya hanya dengan mengingat orang itu. Meminta yang terbaik, ia memperingatkan bahwa ia membutuhkan senjata yang dapat menahan kekuatan penuhnya. Memperingatkan tentang pandai besi, Bill mengingatkan bahwa pria itu sangat sensitif untuk ditangani. Menggelengkan kepalanya, Adrian tidak percaya ia akan mengalami masalah dengan itu. Menunjukkan peta, narator mengatakan bahwa perjalanan 30 hari baru saja dimulai. Seiring perjalanan berlanjut, 5 hari berlalu dengan rombongan mengikuti jalan. Menggelengkan kepala dengan bosan, ia mengeluh bahwa terjebak di dalam kereta adalah siksaan yang lampat. Melihat Adelia, ia melihat gadis itu diam di sudut seperti boneka. Menatap pemandangan, ia merenung bahwa hampir sebulan telah berlalu sejak kembalinya. Mencari fokus, ia memutuskan untuk menggunakan waktu luang untuk meditasi dan mengolah energinya. Merasakan mana, partikel biru mulai menari di sekitar tubuhnya yang duduk. Menyerap segalanya, ia menarik energi bulan kerajaan ke dalam hatinya. Berputar dengan cepat, aliran mana menjadi pusaran kuat di dadanya. Membuka matanya, ia melihat manifestasi fisik kekuatannya mengambang di sana. Terkejut dengan bentuknya, ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar seperti yang terlihat. Memandang lingkaran itu, ia hampir tidak percaya dengan kecepatan yang absurd dalam kemajuannya. Bertanya dengan terkejut, ia tidak mengerti bagaimana ia bisa mencapai lingkaran keempat begitu cepat. Menyadari asal-usulnya, ia menyadari bahwa energi pedang pembunuh naga bereaksi, mengalir dengan dahsyat. Energi kuno itu memaksa perluasan batas kemampuannya saat ini.
Menahan rasa sakit, ia merasakan urat-uratnya terbakar saat kekuatan itu meresap, memecahkan rantai, segel yang membatasi pertumbuhannya hancur berkeping-keping. Menembus hambatan, ia akhirnya mencapai kebebasan untuk berevolusi tanpa batasan. Matanya melebar, ia terkejut dengan kemudahan kemajuan mendadak itu. Memanggil tuannya, Adelia bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja di sana. Dengan cepat menyembunyikannya, ia meregangkan tubuh dan berkata ia hanya sedang meregangkan ototnya. Tersenyum puas, ia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan baru yang berdenyut di tubuhnya. Tiba di tujuan, kereta berhenti di depan kediaman Ellen yang megah. Keluar dari kendaraan, ia berkata bahwa ini adalah kehormatan untuk mengunjungi situs tempat terkenal. Dengan hormat, Tordan dari Ellen Forges menyambut pangeran, mengajaknya masuk. Tuan rumah mengarahkan kelompok itu ke dalam mansion besar. Memperhatikan dinding, Adrian melihat berbagai senjata dipajang seperti trofi. Menganalisis potongan-potongan itu, dia berpikir dengan jijik bahwa semuanya hanyalah hiasan yang tidak berguna. Berjalan melalui koridor, dia memuji sambutan hangat keluarga Ellen. Menanyakan tentang permintaan, Toran mengonfirmasi bahwa pedang sudah siap dan menunggu. Mengabaikan jawaban itu, ia meminta untuk berjalan-jalan dan mengenal tempat tersebut terlebih dahulu. Menerima permintaan itu, Toran membawanya mengunjungi tempat-tempat terkenal keluarga Ellen. Menuruni tangga, panas semakin meningkat dan suara palu semakin keras. Dengan bangga, Toran menjelaskan bahwa tempat-tempat tidak pernah berhenti bekerja, bahkan sejenak pun. Mengeluh tentang cuaca, Adrian mengatakan tempat itu panas seperti oven. Menanggapi pekerjaan tersebut, tuan rumah mengatakan para pandai besi sangat dedikasi pada seni mereka. Menarik perhatiannya, ledakan api meletus dari salah satu bengkel di belakang. Berteriak memberi perintah, seorang pria memerintahkan bantuannya di tengah api yang membara. Mengamati adegan tersebut, Adrian merasa ada sesuatu yang berbeda datang dari arah itu. Menunduk kepada pangeran, Toran mencoba mengalihkan perhatiannya dari kekacauan itu. Mengabaikan peringatan, ia terus berjalan menuju panas dan pria berisik itu. Memukul dengan ganas, pandai besi tua itu memukul logam yang berkilauan tanpa henti. Mengenali aura itu, ia menyadari bahwa ia telah menemukan tepat siapa yang ia cari di sana. Mendengar suara logam, ia mengenali setiap pukulan palu pada baja panas. Mendekati perlahan, ia merasa tertarik pada harmoni sempurna dari pukulan palu itu. Fokus pada pekerjaannya, pandai besi mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, hanya terfokus pada bilah. Membuka matanya, ia mendapat sekilas ingatan pertamanya sebagai pedang. Mengingat penciptaannya, ia mengingat momen tepat ketika ia dibentuk dalam api. Mengusap keringat, Adelia membersihkan wajah pangeran yang berkeringat karena panas. Bangun dari trance, ia menatap gadis itu, terkejut dengan gesturnya yang tiba-tiba. Mengucap terima kasih dengan lembut, ia mengalihkan perhatiannya kembali pada pria yang bekerja tanpa henti. Menjelaskan situasi, Toran mengatakan bahwa ia adalah pandai besi yang sangat terampil dari sana. Mengamati dari kejauhan, ia menyadari bahwa pria tua itu menaruh jiwanya dalam setiap pukulan yang ia buat. Menginterupsi pekerjaan, seorang pria marah berteriak agar pandai besi itu berhenti segera. Memperkenalkan bos, Toran mengatakan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas bagian itu dari bengkel. Mengabaikan perintah, pria tua itu terus memalu logam seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dengan marah, bos mencoba menghentikan pekerjaan dan mengutuk pandai besi yang keras kepala. Mencengkram lengan pria itu, Adrian menghentikan pria tersebut dari menyentuh tukang besi tua. Dengan tatapan yang penuh wibawa, ia memerintahkan keheningan dan menyuruh semua orang segera menjauh. Menganalisis bilah, ia melihat logam itu berkilau dengan intensitas yang hampir memikat. Menyadari usaha yang dilakukan, ia melihat bahwa tukang besi itu bekerja melampaui batas fisiknya. Memperingatkan akan bahaya, ia berteriak bahwa besi sedang mendingin dan memerintahkan mereka untuk membakar api. Dengan panik, para asisten bergegas mengambil alat mereka dan memperbesar nyala api. Menyilangi tangannya, ia memutuskan untuk menonton dan melihat sejauh mana pria ini akan melangkah dengan tekadnya. Menonton dalam diam, ia melihat keringat dan darah bercampur di dalam tempat yang membara. Memukul dengan ritme, pria tua itu seolah-olah masuk ke dalam keadaan trans bersama logam. Suara baja yang dibentuk bergema di tempat itu, mengisi seluruh lingkungan dengan kekuatan. Mengagumi tekniknya, ia menyadari bahwa pandai besi ini memiliki sesuatu yang istimewa di tangannya. Matanya melebar. Ia merasakan getaran aneh yang datang dari pisau yang belum selesai. Terbungkus panas, ia melihat aura pandai besi itu muncul bersama api tempah. Terus bekerja, pria tua itu bahkan tidak berhenti untuk bernapas, fokus pada ciptaannya. Terbenam dalam visi itu, Adrian merasa koneksi yang dalam dan tak terlukiskan dengannya. Meragukan sensasi itu, ia bertanya-tanya apa sebenarnya energi yang berdenyut di sana. Berjalan di taman, Toran menjelaskan bahwa pria tua itu telah bertingkah aneh belakangan ini. Menguraikan detailnya, ia mengatakan bahwa sang master telah melelehkan semua pedang yang ia buat. Meragukan alasannya, ia bertanya apakah senjata-senjata itu cacat atau buruk dalam hal tertentu.
Dengan tegas menyangkal, Toran menjamin bahwa setiap karya pria itu adalah mahakarya yang sempurna. Menyesali pemborosan itu, ia berkata bahwa tidak ada yang mengerti mengapa ia menghancurkan karyanya sendiri. Khawatir tentang kesehatannya, Toran mengatakan bahwa pria tua itu hampir tidak makan atau tidur selama hampir sebulan. Mendengarkan dengan seksama, Adrian menjadi semakin penasaran dengan pandai besi gila itu. Seiring berjalannya hari, ia mulai mengunjungi bengkel setiap hari untuk mengamati sang master. Menyaksikan dalam diam, ia melihat pria itu mengulangi ritual melelahkan yang sama setiap hari. Mengagumi dedikasinya, ia menyadari bahwa ia berada di hadapan seorang pengrajin yang benar-benar terobsesi. Saat malam tiba, bengkel tetap diterangi oleh api yang tak kenal lelah dan suara palu. Saat keberangkatan mendekat, hari untuk meninggalkan koloni akhirnya tiba bagi rombongan. Mengunjungi untuk terakhir kalinya, ia pergi ke bengkel untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria tua yang keras kepala. Menyaksikan pekerjaan itu, ia menyesal tidak melihat hasil akhirnya sebelum berangkat. Bernyanyi dengan frustrasi, ia tahu ia tidak bisa menunda perjalanan pulang lebih lama lagi. Merasa menyesal yang mendalam, ia memutuskan untuk berangkat sebelum semakin larut. Membalikan badan, ia mengumumkan bahwa ia perlu beristirahat untuk perjalanan keesokan harinya. Menyesali kesempatan yang terlewat, Toran benar-benar ingin ia melihat hasil akhirnya. Berteriak. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari, memanggil pangeran dengan nada mendesak. Mengumumkan keajaiban, ia berkata bahwa tukang besi tua akhirnya menyelesaikan pedang itu. Berbalik dengan terkejut, mata Adrian melebar mendengar berita tak terduga itu. Muncul ke cahaya, tukang besi tua berjalan ke arahnya. Memegang sesuatu yang berkilau. Berkilau terang, bilah pedang memantulkan sinar matahari, membutakan pandangan semua orang. Membersihkan logam, tukang besi itu merawat senjata itu dengan kasih sayang yang seolah-olah seperti seorang ayah. Berlutut dengan hormat, ia mengulurkan pedang itu kepada pangeran muda. Menawarkan karyanya, ia mendedikasikan ciptaan terbesarnya secara eksklusif kepada yang mulia. Memegang senjata itu, Adrian merasakan keseimbangan sempurna logam di tangannya. Memandang ujungnya, ia menyadari bahwa bilah itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri dan berdenyut dengan kekuatan. Dalam keterkejutan, Toran dan yang lainnya tidak percaya bahwa pria tua itu menyerahkan pedang itu. Menyadari nilainya, dia tahu bahwa dia memegang senjata yang layak untuk seorang raja. Menunggu ujian, dia memegang gagang pedang, merasakan aliran energi dari logam ke lengan. Mengayunkan bilah pedang, dia merasa itu adalah perpanjangan alami dari kehendaknya sendiri. Mengangkatnya ke langit, pedang itu bersinar dengan intens, memantulkan kekuatan tuannya yang baru. Memberi nama senjata itu, ia mengusulkan nama Fajar karena bersinar seperti matahari terbit. Menanyakan alasannya, ia bertanya apakah itu fajar matahari atau senja. Menjelaskan maknanya, ia berkata bahwa baginya itu adalah fajar, tetapi bagi musuhnya itu akan menjadi akhir. Tersenyum puas, ia memuji karya itu dan mengatakan bahwa tukang besi tua itu memiliki bakat dalam memberi nama. Tertawa bahagia, tukang besi merasa terhormat dengan pujian dari seseorang yang begitu kuat. Tiba-tiba pingsan, tubuh tukang besi tua itu menyerah pada kelelahan yang terakumulasi selama berhari-hari. Menangkap pria itu, Adrian mencegahnya jatuh ke tanah yang keras. Membawa tukang besi itu, ia memberitahu pamannya bahwa mereka harus menunda keberangkatan mereka lagi. Memutuskan untuk tinggal, ia mengumumkan bahwa ia akan menginap di sana untuk merawat tukang besi tua itu. Menjaga pintu, para kesatria mengawasi pintu masuk saat malam turun di desa. Menatapnya tidur, ia melihat tukang besi tua itu akhirnya beristirahat setelah menyelesaikan misinya yang besar. Memikirkan takdir, ia berpikir bahwa pedang itu memilih untuk dilahirkan pada saat itu. Mendekatkan diri, ia berbisik rahasia ke telinga pandai besi yang tertidur. Mata si tua melebar, ia terbangun dengan kaget. Terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Menyadari kebenaran, ia bertanya dengan gemetar apakah pangeran adalah orang yang ia pikirkan. Dengan tenang mengonfirmasi, ia berkata begitulah perasaannya saat ia masih menjadi pedang. Tertawa lega, pandai besi itu akhirnya mengerti mengapa ia merasa koneksi yang begitu kuat. Menghela napas bahagia, ia berkata bahwa sekarang semuanya akhirnya masuk akal di kepalanya. Meminta pedang itu, ia mengulurkan tangan gemetar, ingin menyentuh karyanya sekali lagi. Menyerahkan gagang pedang, Adrian menempatkan senjata itu di tangan sang pencipta yang gemetar. Memegangnya dengan erat, pria tua itu membelai logam dingin dengan tatapan penuh kebanggaan. Membuat permintaan, ia memohon agar pedang itu menjadi sebesar pemiliknya. Berjanji akan kehormatan, ia berharap bilah itu akan menemani kebesaran pangeran selamanya. Menerima sumpah itu, Adrian menjamin bahwa ia akan menjadikan senjata itu legenda hidup. Mengembalikan pedang, pria tua itu menutup matanya dengan senyuman kepuasan murni. Menyerahkan diri dengan damai, tangan pandai besi itu rileks dan ia mengambil napas terakhirnya di ruangan itu. Menyaksikan jasadnya, ia tetap diam, memberikan penghormatan terakhir kepada sang master. Menutup matanya, pria tua itu akhirnya beristirahat dengan damai setelah menyerahkan mahakaryanya. Menyinari tenda, obor-obor berderak saat akhir tiba dengan tenang di tempat itu. Menyimpan pedang Don, ia menerima rumah pertamanya yang terbuat dari beludur merah. Mengucapkan terima kasih atas tawaran itu. Toran mengatakan bahwa itu adalah kehormatan untuk memberikan hadiah semacam itu kepada keluarga kerajaan. Menyerahkan pedang, ia berharap senjata itu akan melindungi nyawa pangeran.
Memuji kualitasnya, Adrian merasakan keseimbangan bilah saat memegangnya. Mengomentari nilainya, ia berkata, pedang yang dibuat oleh sang guru tak ternilai harganya. Tersenyum canggung, Thoran berusaha menyembunyikan kegugupannya di hadapan pujian kerajaan. Memuji kesetiaan mereka, ia berkata keluarga Allen selalu melayani mahkota dengan baik. Gemetar karena takut, Thoran menyadari bahwa pangeran tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Melanjutkan perjalanan mereka, iring-iringan kerajaan melanjutkan langkah terburu-burunya di sepanjang jalan. Melihat sekeliling, ia memperhatikan pasukan infanteri bergerak cepat untuk mengejar waktu yang hilang. Menemukan pamannya, ia melihat bahwa Bale tampak sibuk mengatur barisan pasukan. Mengomentari terburu-burunya, ia bertanya apakah raja memberikan batas waktu yang ketat untuk kembalinya mereka. Dengan serius, Bale mengatakan bahwa mereka harus sampai ke Kastil Singa Batu hari ini. Mengakui masalahnya, dia memperingatkan bahwa dia sama sekali tidak tahu cara menunggang kuda. Dengan tatapan tak percaya, Bale terdiam mendengar pengakuan konyol keponakannya. Mencoba menunggangi kuda, dia naik dengan susah payah dan hampir terjatuh beberapa kali. Tertawa melihat pemandangan itu, Adelia mencoba membantu tuannya yang terlihat seperti anak kecil yang canggung. Memegang tali kekang, ia berjuang untuk mengendalikan kuda yang bandel di jalan, bepergian dengan kesulitan. Konvoi akhirnya melihat siluet benteng singa. Sampai di gerbang, struktur megah itu menjulang anggun di langit biru. Turun dari kuda, ia melangkah ke tanah yang kokoh, lega karena tidak terjatuh sepanjang perjalanan. Menerima kunjungan, York dari keluarga Willowin memimpin sambutan kepada pangeran mahkota. Dengan hormat, para prajurit memberi hormat pada kedatangan keluarga kerajaan. Mengamati kelompok itu, ia menyadari bahwa keluarga Singa Besi benar-benar tangguh. Mengenali lambang keluarga, ia tahu bahwa para prajurit ini melindungi perbatasan utara. Mengingat sejarah mereka, ia mengingat asal-usul garis keturunan kesatria yang kuat itu. Membayangkan masa lalu, ia melihat gambaran Arwin, pendiri rumah bangsawan itu. Mengucap namanya, ia merasa sedih mengingat teman lamanya. Berlutut, Arwin berkata ia menghitung hari-hari menunggu untuk bertemu tuannya lagi. Merasa permusuhan, Adelia segera melepaskan aura pembunuhannya untuk melindungi tuannya. Memandang wanita itu dengan kebencian, gadis itu menyadari ancaman tersembunyi dalam kata-katanya. Menyentuh bahunya, Adrian menenangkan kesatrianya sebelum ia menyerang di sana. Memanggil namanya, ia meminta Adelia untuk mengendalikan dirinya dan menyimpan niat membunuhnya. Mematuhi perintah, ia menarik kembali auranya, tetapi tetap menatap lawan berbahaya itu. Menghela napas lega, ia berpikir baiklah ia sudah melatih hati mananya. Memanggil Arwin, ia meminta pemimpin benteng itu untuk menemaninya masuk. Kini, tersenyum pada yang lain, ia menyarankan agar kesatria-kesatria lain ikut serta. Menyindir kelompok itu, dia bertanya apakah mereka tidak punya banyak urusan yang belum selesai dari sebelumnya. Menantang mereka, dia berkata akan lebih baik jika para bodoh itu juga ikut. Memegang pedang kayu, dia mengumumkan bahwa dia ingin melihat pedang terkenal Singa Besi. Menghadapi para prajurit, dia bertanya siapa yang akan menjadi orang pertama yang berani menghadapi dia. Ragu-ragu karena takut, para ksatria saling bertukar pandang cemas atas proposal mendadak itu. Tertawa atas ketakutan mereka, ia bersumpah atas nama keluarga kerajaan bahwa tidak akan ada hukuman atas hasilnya. Keluar dari formasi, Francis memperkenalkan diri sebagai ksatria dari pasukan keempat Singa Besi. Menantang pangeran, ia berkata bahwa jika Yang Mulia mengizinkan, ia ingin menguji pedangnya sendiri. Memegang senjatanya, ia meminta kehormatan untuk berduel dengan anggota keluarga kerajaan. Menerima tantangan, Adrian berkata tidak perlu meminta izin di sana. Menantang prajurit itu, ia memperingatkan bahwa ia sendiri yang membutuhkan bantuan melawan ksatria. Dengan cepat menyerang, Francis menyerang dengan kekuatan, meminta pangeran untuk berhati-hati sekarang. Menghindari serangan, ia hanya mengamati gerakan lawan yang lambat dan dapat diprediksi. Menyerang balik dengan tegas, ia memukul perut prajurit dengan pukulan yang diisi mana. Menggeram kesakitan, Francis merasa udara keluar dari paru-parunya akibat benturan yang keras. Jatuh ke tanah, ksatria itu berguling di tanah, kalah hanya dengan satu pukulan sederhana. Memanggil yang berikutnya, dia bertanya dengan bosan siapa yang akan menjadi korban berikutnya yang mencoba peruntungannya. Muncul dari barisan, Paul dari pasukan kelima memperkenalkan diri, siap membalas dendam atas tumbang rekan senjatanya. Serang dengan sekuat tenaga, dia mencoba mengejutkan pangeran dengan serangan cepat dan langsung. Mudah diblokir, dia memantulkan serangan dan memukul wajah prajurit dengan pedang kayu. Terlempar jauh, Paul dilempar seperti boneka kain oleh kekuatan dampak yang tak masuk akal. Menghabisi mereka semua, ia menumbangkan prajurit lain dengan pukulan
pukulan yang presisi dan brutal. Dengan tubuh-tubuh berserakan, halaman benteng menjadi ladang kesatria yang kalah. Mengamati pembantaian itu, ia menghela napas, kecewa dengan kelemahan prajurit di sana. Menyindir pasukan, ia berkata bahwa ia mendengar singa besi sangat kuat. Menggerutu di bawah nafas, para prajurit mengeluh bahwa mereka terlalu lambat bereaksi. Memanggil Arwin, ia berbicara kepada pemimpin yang mengamati segalanya dalam keheningan mutlak. Membuat usulan, ia berkata bahwa ketika ia kembali ke ibu kota, ia akan pergi bersamanya. Ragu dalam responsnya, Arwin tetap diam, tidak tahu bagaimana merespons perintah langsung itu. Menginterupsi percakapan, Komandan Singa Besi muncul untuk membela bawahannya. Menolak permintaan itu, ia berkata tidak bisa membiarkan mereka membawa prajurit terbaiknya seperti itu. Menantang pemimpin itu, Adrian berkata bahwa maka akan mudah menyelesaikan semuanya. Menantang komandan, ia mengusulkan taruhan sederhana untuk menentukan nasib Arwin. Menolak taruhan itu, pria itu berkata Arwin bukan hadiah turnamen murahan. Mengusulkan pertarungan, ia bertanya apakah komandan takut kalah darinya. Menerima duel, pria itu menarik pedangnya dan memperingatkan bahwa jika ia menang, pangeran menyerah. Menawarkan pedangnya, Adrian berkata bahwa jika ia kalah, ia akan menyerahkan daun kepadanya. Mata mereka melebar. Semua orang terkejut dengan nilai taruhan yang absurd. Dengan cepat, Arwin memintanya untuk tidak mempertaruhkan sesuatu yang begitu berharga untuknya. Menjelaskan nilainya, seorang prajurit mengatakan bahwa pedang seperti itu lebih berharga daripada sebuah kastil. Menerima tantangan, Komandan Elas dari keluarga Neverland menarik pedangnya sendiri, memperkenalkan dirinya secara formal. Ia mengatakan ia menerima pertarungan demi kehormatan pasukannya. Memegang senjatanya, ia memperlihatkan pedang taring hitam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menertawakan keyakinannya, Adrian tertawa atas keberanian pria itu menantangnya seperti ini. Mengeluarkan pedangnya, ia akhirnya memperlihatkan daun agar semua orang melihat kecemerlangannya yang sesungguhnya. Mengomentari ironi tersebut, ia berkata lucu menghadapi pedang seorang master dengan pedang lain. Mengungkapkan asal-usulnya, ia mengatakan bahwa ini adalah potongan ke-100 yang dibuat oleh tukang besi yang sama. Menjadi tegang, Elas menyadari bahwa ia menghadapi senjata yang lebih unggul dari warisan rambutnya. Melepaskan mananya, Adrian membungkus tubuhnya dengan aura listrik biru. Memberi peringatan pada lawannya, ia mengatakan untuk bersiap karena ia tidak akan mudah dalam pertarungan ini. Tersenyum percaya diri, ia berkata bahwa jalan yang salah tetaplah jalan pada akhirnya. Memanggil kekuatan, ia mengkritik kedangkalan jalan yang salah orang-orang itu. Menjelaskan tekniknya, ia berkata bahwa tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa ia sebut sebagai rumah. Mengamati pertarungan, Adelia merasakan rasa hormat yang mendalam yang ditujukan padanya saat itu. Menyatakan kebenaran, ia berkata bahwa jika jalan itu milik rakyatnya, itu sudah cukup. Memanggil muridnya, ia meminta Adelia untuk memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi. Memanifestasikan aura, garis api biru muncul, mengaum dengan ganas di belakangnya, menjelaskan masa depan. Ia berkata bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh sekarang. Memahami pelajaran itu, Adelia melihat bayangan Agnes terpantul dalam api birunya. Setuju dengannya, dia berjanji akan mengikuti jejak cahaya itu apapun harganya. Menerima nasibnya, gadis itu merasa aura emasnya beresonansi dengan para gurunya. Ingat ibu kota, Belle menjelaskan kepada raja bahwa liburan pangeran berakhir lebih awal. Sambil menyesap teh, raja mendengarkan laporan tentang kedatangan mereka di Kastil Singa Besi. Menanggapi hal tersebut, Belle mengatakan bahwa itu adalah momen yang menarik dan tak terduga bagi semua orang. Menjelaskan ketegangan yang ada, ia mengatakan bahwa para pangeran lainnya juga mulai bergerak sekarang. Menutup laporannya, ia memperingatkan bahwa keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Mengingat masa lalu, Belle berbicara tentang sebuah pesta kerajaan yang berlangsung 6 tahun yang lalu. Menanyakan sikapnya, pria itu bertanya mengapa ia bertindak sebagai penanggung jawab anak itu. Menjelaskan alasannya, ia mengatakan bahwa ia memenuhi permintaan unik seorang teman lama. Mengingat adegan tersebut, ia menggambarkan pangeran kedua yang mabuk dan dilemparkan ke atas tahta, mengejek saudaranya. Si gemuk mengejek pangeran pertama di hadapan semua orang. Kehilangan kendali, ia bertanya apakah saudaranya telah sepenuhnya kehilangan akal. Sehatnya, dengan senjata terhunus, pangeran mabuk menyerang darah dagingnya sendiri dengan pedang di tangan. Menjelaskan penyerang, Belle menyebutnya sebagai penjahat yang putus asa dan menyedihkan. Menunjukkan kebusukan, ia mengatakan bahwa surat-surat dan intrik adalah hidangan utama di sana. Mengungkapkan bahaya, ia mengatakan bahwa racun disajikan seolah-olah itu adalah anggur. Bertindak cepat, Belle membakar racun murah itu menggunakan mana birunya sendiri. Merusak ikatan, ia mengatakan bahwa ia membakar sisa-sisa kasih sayang keluarga yang masih tersisa. Mengubah pendapatnya, ia mengakui bahwa pangeran manja itu sekarang berbeda. Mengamati perkembangannya, ia melihat anak itu berubah setiap hari.
Menutup percakapan, ia menyadari bahwa pangeran bodoh itu sebenarnya tidak gila. Memegang cangkir, Belle mengatakan bahwa anak yang sekarang tidak mirip dengan yang lain. Meminta kesempatan, ia memohon kepada raja untuk memberi keponakannya yang bermasalah kesempatan. Membandingkan versi-versi tersebut, raja tidak tahu apakah yang benar-benar berubah adalah Belle atau pangeran. Mengganggu ketenangan, seorang prajurit berlari masuk sambil berteriak memanggil Lord Willowon. Mengumumkan kekacauan, utusan membawa berita mendesak tentang pangeran pertama. Kembali ke halaman, adegan menunjukkan benteng yang ramai dengan duel yang sedang berlangsung. Menunjukkan keterkejutan, York berkomentar bahwa sepertinya sesuatu yang tak terduga terjadi di luar. Memperbaiki fokus, Belle memperingatkan bahwa kekhawatiran seharusnya tidak tertuju pada pangeran. Menunjuk pada bahaya, dia mengatakan bahwa yang berisiko adalah para kesatria yang menghadapi dia. Meragukan kekuatannya, York bertanya apakah anak itu benar-benar memiliki keterampilan sebanyak itu. Menonton pertarungan, mereka melihat tubuh prajurit terbang di udara dengan brutal. Mengejutkan semua orang, pangeran menumbangkan lawan lain seolah-olah itu mainan. Berteriak kesakitan, Duncan berguling di tanah setelah menerima pukulan langsung dan brutal. Menonton dengan bingung, prajurit berkomentar bahwa Yang Mulia telah menang lagi. Memastikan prediksi, Belle bertanya apakah ia tidak memperingatkan bahwa ini akan terjadi. Mengusap keringat, Adrian tersenyum dan berkata, es mulai retak. Memanggil yang berikutnya, dia menantang lebih banyak prajurit untuk mencoba keberuntungan mereka melawan pedangnya. Ingat nasihat itu, dia memikirkan pamannya, mengatakan bahwa seorang kesatria. Kerajaan lahir di lingkaran kedua. Menguji tesis itu, dia menunjukkan bahwa kata-kata itu bukan hiperbola kosong. Bergerak cepat, dia menghindar dari pukulan dengan kelincahan superhuman dan presisi. Merasa batasnya, ia menyadari bahwa tubuhnya saat ini dan tubuh malamnya berteriak. Mengumpulkan mana, energi naga sejati mulai membebani ototnya. Mengabaikan rasa sakit, ia fokus hanya pada pertempuran dan sensasi kekuatan yang mengalir. Suara menghilang, dunia di sekitarnya menjadi sunyi, meninggalkan hanya ia dan lawannya. Memperhatikan serangan itu, dia melihat pedang musuh mendekatinya dengan gerakan lambat. Merasa tubuhnya aneh, dia menyadari gerakannya tidak bisa mengikuti pikiran cepatnya. Mengingat masa lalu, sensasi pertempuran membawanya kembali ke kehidupan sebelumnya. Fokus pada target, matanya berkilau dengan api biru yang intens dari kekuatannya. Menghindar dengan selisih tipis, ia hampir saja terhindar dari bilah pedang kesatria yang menyerangnya. Menyerang dengan kekuatan penuh, ia melepaskan gelombang kejut yang melemparkan musuh jauh ke belakang. Bernafas dengan berat, ia mengusap keringat dari wajahnya. Merasa kelelahan menguasai tubuhnya. Berteriak keras, ia memanggil lawan berikutnya. Menantang siapapun untuk menghadapi dirinya sekarang. Menyeberangkan senjata, ia memblokir serangan berat dengan pedang kayu usangnya. Menghadapi musuh, ia mempertahankan fokus mutlak, mengabaikan kelelahan fisik. Memutar tubuhnya, ia membalas serangan dengan gerakan lancar yang diliputi oleh mana biru. Menyerap dampak serangan, ia merasakan kekuatan pukulan, tetapi tidak mundur sedikit pun. Mendorong balik, ia menggunakan energi untuk menendang kesatria itu dengan kekerasan. Menembus udara, pedangnya bergerak terlalu cepat untuk diikuti oleh mata. Menghindar secara refleks, ia hampir saja terkena serangan, menunjukkan kemampuannya. Memandang dengan dingin, ia menakuti lawannya hanya dengan intensitas tatapannya. Bersandar pada pedangnya, ia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha mengembalikan nafasnya setelah pertempuran. Ia tetap berdiri di tengah halaman seperti pemenang tunggal. Tersenyum lelah, ia menyadari bahwa ia akhirnya mendapatkan penghormatan di tempat itu. Berteriak kaget, para prajurit mengumumkan bahwa ia telah memenangkan 70 pertarungan berturut-turut. Dikelilingi cahaya, aura biru meledak di sekitarnya, menjanjikan kekuatan yang lebih besar. Merasakan kemajuan, energi berkonsentrasi dan ia mencapai cincin keempat dengan ledakan kekuatan. Memperluas aura, mana biru membanjiri seluruh halaman dengan tekanan yang luar biasa. Memperhatikan cahaya itu, ia menyadari tubuhnya akhirnya beradaptasi dengan sihir. Jatuh berlutut, kelelahan tiba-tiba menghantamnya, membuat kakinya lemas. Mengambil napas dalam-dalam, dia berusaha tetap sadar saat dunia berputar di sekitarnya. Bergegas mendekat, Komandan Elas mendukung pangeran sebelum dia pingsan. Menanyakan kondisinya, dia ingin tahu apakah Yang Mulia terluka atau hanya lelah. Mengucapkan terima kasih atas bantuannya, Adrian mengatakan dia hanya butuh waktu sebentar untuk pulih. Memuji kekuatannya, Elas mengakui bahwa dia belum pernah melihat seseorang bertarung seperti itu sebelumnya. Mengakui nilainya, semua kesatria memandangnya dengan hormat dan kagum.
Bangkit perlahan, dia bersandar pada bahu komandan menunjukkan rasa terima kasih. Tersenyum lemah, dia bertanya apakah itu cukup untuk membuktikan poinnya. Setuju dengan serius, Elas mengatakan bahwa dia melampaui semua ekspektasi yang mungkin di sana. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia tidak hanya memenangkan kemenangan, tetapi juga loyalitas mereka. Kembali ke kenyataan, dia menyadari bahwa dia berlebihan dan akan membayar harganya dengan rasa sakit dan penderitaan nanti. Memikirkan kehormatan, dia menyadari bahwa semangat para kesatria tidak pernah benar-benar berubah. Menghormati kekuatan, dia mengagumi bagaimana mereka menerima kemenangan dan kekalahan dengan martabat yang sama. Sambil bersiap untuk berangkat, iring-iringan mengatur kereta untuk meninggalkan benteng. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia berharap dapat bertemu mereka lagi di masa depan. Mengucapkan selamat tinggal, dia meminta sang Count dan yang lain untuk menjaga diri hingga pertemuan berikutnya. Memanggil sang Baron, dia meminta satu permintaan penting terakhir sebelum berangkat. Meminta kerahasiaan, ia meminta agar segala yang terjadi selama ia tinggal tetap menjadi rahasia. Menanyakan alasannya, pria itu berpikir bahwa mengungkapkan kekuatan semacam itu akan membantu umat manusia. Mengungkapkan rencana, ia mengaku dengan senyum nakal bahwa dia ingin mengejutkan seseorang yang spesifik. Berkemah di hutan, kelompok itu memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di bawah matahari terbenam yang cerah. Menawarkan perlindungan, Carr mengatakan bahwa dia akan memeriksa sekitar untuk memastikan keamanan. Memperhatikan dengan tatapan tajam, Arwen mengamati pangeran dalam diam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mengomentari penyesuaiannya, dia mencatat bahwa dia telah beradaptasi dengan kehidupan liar terlalu cepat. Memuap dengan lesu, dia mengakui bahwa dia lelah dan tidak pernah membayangkan bisa bertahan selama ini. Masuk ke dalam tenda, Adelia meminta izin untuk berbicara sebentar dengan tuannya. Memberi nasihat kepada muridnya, ia menyuruh Adelia tidur di kereta yang lebih nyaman. Menolak tawaran itu, ia bersikeras tinggal dekat jika ia membutuhkan sesuatu. Berbaring di tempat tidur, ia merebahkan diri, lelah, merasa setiap otot di tubuhnya protes. Memikirkan hari itu, ia berpikir bahwa perintah singa besi tidak seperti yang ia harapkan. Menganalisis kekuatan mereka, ia menyadari bahwa bahkan otoritas Leonber tidak melebihi ahli pedang. Membandingkan tingkat, ia tahu bahwa kebanyakan di sana baru mencapai tingkat ahli pedang. Mengingat masa lalu, ia mengingat betapa sulitnya bagi seseorang untuk mencapai tingkat itu. Menyalahkan pamannya, ia berpikir bahwa Bale dan yang lain menyia-nyiakan potensi besar. Mengenali bakat mereka, ia melihat bahwa mereka memiliki kemampuan super manusia yang tak terukur. Menyesali kesalahannya, ia menyadari pamannya telah meninggalkan bakatnya sendiri karena takut atau malas. Memegang dunia, ia berpikir bahwa di era ini, segalanya mengalir berbeda. Menentukan fokusnya, ia bertekad tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Merasa tekad, ia mengepalkan tinjunya, berjanji untuk memulai dari awal jika diperlukan. Menginterupsi pikirannya, Bale masuk ke tenda, bertanya apakah ia akan tidur. Mendorong pamannya, ia berkata tidak pernah terlalu terlambat untuk mengejar mimpi. Memuji prestasinya, Bale mengatakan keponakannya telah memenangkan hati singa besi. Membandingkan kedua saudara, ia menegaskan bahwa pangeran-pangeran lain tidak akan bertindak sebebas itu. Gemetar ketakutan, Adrian tidak mengerti apa yang terjadi pada pamannya tiba-tiba. Berteriak gugup, ia bertanya apakah orang tua itu sudah gila berbicara begitu aneh. Menolak asumsi itu, ia berkata ia tidak berbicara tentang taruhan melawan 3 pangeran. Mengingat perjanjian, ia menyebut bahwa taruhan itu adalah untuk mengalahkan kesatria rantai ganda. Menunjukkan adegan itu, gambar itu mengingatkan pada saat ia dengan mudah mengalahkan Francis. Menutup fakta itu, Bale berkata bahwa pada kenyataannya, ia sudah memenangkan taruhan yang mereka buat sebelumnya. Berlutut dengan hikmat, paman itu memutuskan untuk menepati janji yang dibuat pada saat yang menentukan. Bersumpah setia, Bale Balhart berjanji untuk melayani pangeran pertama sebagai vasal yang setia. Menyatakan dukungannya, dia berkomitmen untuk menggunakan kekuatan penuh legiun ketiga untuknya. Panik, Adrian berteriak, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat permintaan itu, dia mengatakan dia hanya meminta pamannya untuk mempercayainya dan tidak lebih. Menolak ide itu, ia berteriak bahwa ia tidak pernah mengatakan ingin mengambil tahta terkutuk itu. Merayakan kembalinya, Kastil menyambut pangeran dengan keributan layaknya seorang raja. Mengeluh tentang kekacauan, ia menemukan dirinya dikelilingi oleh pelayan dan pembantu di semua sisi. Menemukan dirinya di tengah, ia menyadari bahwa ia telah menjadi pusat dari semua keributan neraka itu. Berteriak memberi perintah, ia memerintahkan semua orang untuk segera pergi dari tempat itu. Memohon kedamaian, ia memohon agar mereka menyembunyikan semua orang itu jauh dari pandangannya. Mengamati dari kejauhan, para penjaga menemukan perilaku pangeran itu menarik. Menghela napas lega, ia akhirnya mendapatkan momen keheningan yang pantas di kamarnya. Membuka pintu dengan paksa, pangeran ketiga menerobos masuk ke kamar, berteriak keras. Mengumumkan kedatangannya, ia berkata dengan sinis bahwa kakak laki-lakinya akhirnya kembali. Mencibir dengan halus, ia berkomentar bahwa kakaknya terlihat baik-baik saja untuk seseorang yang telah hilang.
Menjawab dengan cara yang sama, Adrian bertanya siapa yang berpegangan pada siapa di sana. Menuduhnya berkhianat, pangeran ketiga mengatakan ia mengumpulkan pasukan di belakang semua orang. Mengutuk dengan marah, ia berjanji saudaranya akan membayar mahal atas tipu dayanya. Mengabaikan ancaman itu, ia dengan lelah mengulang bahwa ia tidak peduli dengan tahta atau kekuasaan. Menghela napas dalam-dalam, ia tahu kini tak ada yang akan percaya kata-katanya yang jujur. Memanggil pamannya, ia meminta Bale untuk berhenti bersikap formal dan rileks sedikit. Menjelaskan tentang kehormatan, Bale mengatakan bahwa Balhart adalah perisai yang melindungi kerajaan dari monster-monster di utara. Peringatan kepada keponakannya, ia menyarankan bahwa jika ia bertindak seperti seorang raja, perisai itu akan bergerak untuknya. Memikirkan beban itu, Bale mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum ia terpaksa bertarung. Menjamin bantuannya, dia berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keponakannya yang tercinta. Saat meninggalkan ruangan, Bale memberikan peringatan terakhir padanya untuk mengingat kata-katanya dengan baik. Berpikir sendirian, Adrian merenung bahwa hidup seorang pangeran pertama tidak pernah mudah. Merasa lelah, dia berharap tidak ada hal yang mengganggu akan terjadi untuk sementara waktu. Ingat akan tujuannya, ia hanya ingin mengakhiri ancaman ini dengan cepat agar bisa beristirahat dengan tenang. Fokus pada kekuatan, ia tahu ia harus menjadi cukup kuat untuk menghancurkan siapapun. Menyinari ruang, lampu gantung raksasa bersinar di atas para bangsawan yang berkumpul untuk pesta. Masuk dengan penuh kemenangan, Raja Lionel Liameir tiba di pesta dengan kehadiran yang mengesankan. Mengumumkan kedatangannya, pengumum memanggil pangeran pertama Idle Liameir untuk masuk. Memperhatikan kerumunan, ia melihat wajah-wajah penasaran dan iri dari semua bangsawan di sana. Menampakkan diri, para pangeran lain dan tokoh-tokoh penting lainnya memperlihatkan kehadiran mereka di pesta. Berhadapan dengan ayahnya, Adrian bertukar pandangan yang berarti dengan raja di tahta.